Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Rahim dan teman saya Cudriuna. Kami dari kelompok 8 dengan judul makalah distribusi gamma. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dan bentuk umum daripada distribusi gamma. Namun sebelum saya menjelaskan distribusi gamma, terlebih dahulu saya akan menjelaskan definisi, bentuk umum serta sifat-sifat daripada fungsi gamma. Karena fungsi gamma ini mempunyai keterkaitan dengan distribusi gamma. Nah, di sini yang pertama adalah definisi daripada fungsi gamma. Fungsi gamma merupakan eksistensi atau perluasan daripada fungsi faktorial. Fungsi gamma didefinisikan untuk semua bilangan kompleks kecuali bilangan bulat negatif dan nol. Fungsi gamma ini dinotasikan dengan gamma n, di mana n lebih dari 0, sama dengan integral 0 sampai dengan tak hingga e pangkat min x dikali dengan x pangkat n dikurang 1 dx. Nah, inilah bentuk daripada fungsi gamma. Kemudian kita akan mengenal sifat-sifat dari fungsi gamma. Sifat-sifat fungsi gamma. Sifat-sifat fungsi gamma ini ada 4. Yang pertama yaitu gamma n ditambah 1 sama dengan n dikali dengan gamma n. Yang kedua, gamma n ditambah dengan 1 sama dengan n faktorial. Yang ketiga, gamma 1 sama dengan 1. Yang keempat, gamma 1/2 sama dengan akar pi. Nah, sifat-sifat fungsi gamma ini akan kita gunakan pada distribusi gamma nantinya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai definisi dan bentuk umum dari distribusi gamma. Definisi distribusi gamma adalah distribusi fungsi padat yang terkenal luas dalam matematika. Distribusi gamma ini mampu memecahkan masalah teknik dan sains yang tidak mampu dipecahkan oleh distribusi normal. Distribusi gamma ini biasa digunakan atau diaplikasikan dalam lamanya waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Distribusi gamma ini juga diaplikasikan dalam teori antrian dan teori rehabilitasi. Kemudian bentuk umum dari distribusi gamma. Nah, suatu variabel x dikatakan berdistribusi gamma atau terdistribusi gamma jika dan hanya jika fungsi densitasnya itu berbentuk fx sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali dengan gamma alfa dikali dengan x pangkat alfa dikurang dengan 1 dikali dengan e pangkat min x per beta, di mana alfa lebih dari 0, beta lebih dari 0, dan x lebih dari 0. Untuk 0, x lainnya. Nah, inilah bentuk umum dari distribusi gamma. Oke, baik, kita akan melanjutkan presentasi yaitu pada proses pembuktian. Yang pertama adalah pembuktian distribusi gamma sebagai fungsi padat peluang. Syarat fungsi padat peluang itu ada 2. Pertama, fx harus lebih besar sama dengan 0 dan integral dari min tak hingga sampai tak hingga terhadap fx sama dengan 1. Baik, kita akan membuktikannya sekarang. Pertama, dari integral dari min tak hingga sampai tak hingga terhadap fx adalah 1 per beta pangkat alfa gamma alfa dikali dengan x pangkat alfa kurang 1 dikali dengan e min x per beta dikali di dx maksud saya sama dengan 1. Kita akan pecahkan terlebih dahulu min tak hingga sampai 0 dan 0 sampai tak hingga sama dengan integral dari min tak hingga sampai 0 seper beta pangkat alfa gamma alfa dikali dengan x pangkat alfa kurang 1 dikali dengan e pangkat min x per beta dx ditambah dengan kita berarti lanjutan dari ini, maka dari
0 sampai tak hingga fx-nya adalah 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali dengan x pangkat alfa kurang 1 dikali dengan e pangkat min x per beta dx dengan 1. Nah, seperti pada fungsi padat peluang, maka x itu bernilai jika fungsi padat peluang itu bernilai jika x-nya lebih besar daripada 0 dan nilainya 0 jika x lain itu. Maka kita bisa melihat yang lebih besar daripada 0 adalah ini. Maka fungsi alfa integral ini sampai sini adalah bernilai 0. Maka sama dengan 0 ditambah 0 sampai tak hingga 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali dengan x pangkat alfa kurang 1 dikali dengan e min x per beta dx. Nah, ini sudah sampai sini. Kita akan memvariasikannya dengan misalnya kita akan mengambil variabel bebas. Misalnya kita bilang y sama dengan x per beta, maka x sama dengan beta kali y, maka turunan dx terhadap y dx beta kali dengan d. Nah, ini kita akan substitusikan kembali ke fungsi yang ini, yang kedua ini, maka sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga 1 per beta 1 per beta pangkat alfa kali gamma alfa dikali x apa tadi? Beta kali y kan, maka kita akan substitusikannya beta dikali dengan y pangkat alfa min 1 dan e pangkat x per beta kan, x per beta adalah y, maka dikali dengan x pangkat min y dan kita masih ada dx ini adalah beta kali d, berarti beta kali d. Nah, selanjutnya kita akan keluarkan yang tidak ada kaitannya terhadap integral dari variabel bebas yang kita ambil tadi. Baik, selanjutnya kita akan mengeluarkan dari integral ini yang tidak ada kaitannya dengan variabel bebas y. Kita pindah ke sebelah sini. Maka yang tidak ada kaitannya itu adalah beta pangkat alfa min 1 dikali dengan beta per beta pangkat alfa gamma alfa kali dengan integral dari 0 sampai tak hingga yang sisa tinggal y alfa min 1 dikali x min y dan d. Nah, bisa dilihat ini adalah bentuk dari fungsi gamma yang dijelaskan tadi di awal. Kalau dijelaskan di awal tadi x pangkat n min 1 dikali dengan e pangkat min x dx, maka ini sama, cuman variabelnya aja yang berbeda. Maka ini adalah gamma, fungsi gamma. Nah, maka kita bisa menuliskan ini apa nih, beta pangkat alfa min 1 dikali dengan beta, maka bersisa dengan beta pangkat alfa ditambah dikurang 1 ditambah 1 per beta alfa kali dengan maksudnya gamma beta gamma alfa dikali dengan ini kan tadi sudah menjadi fungsi gamma, yaitu gamma alfa. Maka
ini bisa dicoret, bersisa dengan beta pangkat min 1 tambah 1 0, maka beta pangkat alfa per beta pangkat alfa, maka ini sama dengan 1. Jadi ya terbukti bahwa fungsi padat peluang distribusi gamma sama dengan 1. Baik, saya akan lanjutkan, yaitu jika X perubahan acak berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta, maka diketahui ekspektasi X atau rataannya itu adalah integral min hingga sampai dengan tangga X dikali dengan fx dx, di mana fx-nya di sini adalah 1 per beta pangkat alfa dikali dengan gamma alfa dikali dengan X pangkat alfa dikurang 1 pangkat min X per beta. Kemudian kita masukkan nilai X-nya, yaitu nilai fx-nya di sini min tak hingga sampai dengan 0, X dikali dengan 1 per beta pangkat alfa gamma alfa X pangkat alfa dikurang 1 pangkat min X per beta dx ditambah dengan integral 0 sampai dengan tak hingga X dikali dengan fx-nya 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali X pangkat alfa dikurang 1 pangkat min X per beta dx, ya. Fungsi ini bernilai 0 untuk X lainnya, ditambah dengan integral 0 sampai dengan tak hingga X dikali dengan X pangkat alfa dikurang 1 dikali dengan 1 per beta pangkat alfa dikali dengan gamma alfa pangkat min X per beta dx, ya. Kemudian integral kita keluarkan 1 per beta pangkat alfa dikali dengan gamma alfa integral 0 sampai dengan tak hingga X dikali dengan X pangkat alfa kurang 1, hasilnya adalah X pangkat alfa, karena di sini kan pangkatnya ada 1, nanti B1 tambah 1 alfa, B1 tambah 1 0, berarti alfa tambah 0 adalah alfa. Kemudian yang tinggal sebelah sini ada pangkat min X per beta dx, ya. Kemudian dengan memisalkan penggunaan random variable, maka kita misalkan Y itu sama dengan X per B, sehingga X sama dengan beta X per beta, sehingga X sama dengan beta per beta dikali dengan Y, dx sama dengan beta d. Kemudian kita masukkan nilai yang kita misalkan tadi. Saya lanjutkan di sini. 1 per beta pangkat alfa dikali dengan gamma alfa integral 0 sampai dengan tak hingga X pangkat alfa, X-nya adalah beta dikali dengan Y, beta dikali Y pangkat alfa, kemudian pangkat min X per B, min X per B adalah Y, berarti pangkat min Y dx, dx adalah D di beta d. Kemudian kita selesaikan beta pangkat alfa dikali dengan gamma alfa integral 0 sampai dengan tak hingga beta alfa Y alfa pangkat min Y beta beta d. Kemudian beta alfa kita keluarkan sebelah di luar integral, beta alfa dikali dengan beta diper dengan
beta alfa gamma alfa, sehingga 0 sampai dengan integral 0 sampai dengan tak hingga y pangkat alfa dikali dengan e pangkat min y dy. Ini bisa dicoret sehingga tinggallah beta per gamma alfa integral 0 sampai dengan tak hingga y pangkat alfa e pangkat min y dy. Ini menjadi beta per gamma alfa menjadi gamma alfa plus 1. Nah, ini menjadi gamma alfa plus 1 itu dari konsep fungsi gamma, di mana fungsi gamma kita ketahui yaitu integral 0 sampai dengan tak hingga e pangkat min x dikali dengan x pangkat alfa dikurang dengan 1. Ketika gamma alfa ditambah dengan 1, maka integral 0 sampai dengan tak hingga menjadi e pangkat min x dikali dengan x pangkat alfa tambah 1 dikurang 1, sehingga integral 0 sampai dengan tak hingga e pangkat min x dikali dengan x pangkat alfa. Ya, cuman variabelnya yang berbeda. Di sini kita menggunakan variabel y dan di sini kita menggunakan variabel x. Di sini dx ya. Kemudian kita coba kalikan, yaitu beta dikali dengan gamma alfa plus 1 diper dengan gamma alfa. Nah, di sini kita menggunakan konsep atau sifat daripada fungsi gamma, di mana gamma alfa plus 1 itu sama dengan alfa faktorial. Berarti beta dikali dengan alfa faktorial diper dengan gamma alfa ini mempunyai sebuah sifat daripada fungsi gamma, yaitu gamma alfa itu sama dengan alfa dikurang 1 faktorial. Jadi kita bisa menggunakan sifat tersebut, yaitu alfa dikurang 1 faktorial. Nah, kemudian beta dikali dengan alfa faktorial. Alfa faktorial itu sama dengan alfa dikali dengan a kurang 1 faktorial, ya kan? Jadi di sini alfa dikurang 1 faktorial. Alfa dikurang 1 faktorial ini bisa dicoret sehingga tinggallah beta dikali dengan alfa. Terbukti untuk rataan atau ekspektasi x, yaitu alfa dikali dengan beta atau beta dikali dengan alfa. Baik, kita akan lanjutkan ke contoh soal. Sebelum kita memasuki contoh soal, mungkin sebelumnya kita sudah mendengarkan presentasi dari kelompok sebelumnya, yaitu distribusi normal. Nah, perbedaan distribusi gamma dan distribusi normal adalah pada parameternya. Pada distribusi normal, parameternya itu adalah mu dan simpangan baku atau variannya. Nah, kalau pada distribusi gamma itu parameternya adalah alfa dan beta. Nah, alfa itu adalah kejadian yang terjadi dan beta itu adalah rata-rata waktu antar kejadian. Kita akan lanjutkan pada contoh soal, di mana soalnya adalah di suatu kota pemakaian air sehari dalam jutaan liter berdistribusi hampiran gamma dengan alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3. Bila kemampuan menyediakan air adalah 9 juta liter sehari, berapakah peluang pada suatu hari tertentu persediaan air itu tidak mencukupi? Berarti lebih dari 9 juta liter. Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui maksud saya. Diketahui alfa sama dengan 2, beta sama dengan 3. Ditanya adalah dx lebih besar daripada 9. Berapa? Nah, kita dulu tuliskan dulu rumus pada peluangnya, maka P X lebih besar pada 9 sama dengan integral dari 9 sampai tak hingga rumus pada peluangnya adalah X alfa kurang 1 dikali dengan E min X per beta pangkat alfa gamma dari alfa dx.
kita lanjutkan di sebelah sini. Maka kita masukkan substitusi alfa dan betanya. Maka X sama dengan integral dari 9 sampai tak hingga X alfa 2 kurang 1 dikali dengan E min X per beta adalah 3 per beta pangkat alfa berarti 3 pangkat 2 dikali dengan gamma 2 dx. Kita lanjutkan, kita pakai hasilnya 9 dari integral dari 9 sampai tak hingga, maka 2 kurang 1 maka X pangkat 1 dikali dengan E min X pangkat min X per 3 per 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, gamma dari 2 adalah kita memakai fungsi sifat-sifat fungsi gamma. Jika R gamma alfa maka sama dengan alfa min 1 faktorial. Maka ini kan alfanya 2, maka kita tulis alfa min 1 berarti 2 kurang 1 faktorial. Nah, kita lanjutkan ke bawah, integral dari 9 sampai tak hingga X tetap E min X pangkat E pangkat min X per 3 per 9. 2 kurang 1 faktorial adalah 1. Oke, ini dx apa? Maka diturunkan, kita keluarkan yang tidak berhubungan dengan variabel x. Nah, maka itu per 9 kita keluarkan. Per 9 integral dari 9 sampai tak hingga, maka sisa di dalam itu adalah X dikali E min X per 3 dx. Nah, maka kalau di sini kita harus menggunakan integral parsial dengan permisalan. Nah, misalkan sebelah sini, misal U sama dengan X, maka DU sama dengan 1, dan dV sama dengan E min X per 3, maka V nya sama dengan min 3 dikali E min X per 3. Nah, maka kita menggunakan integral parsial, didapat sama dengan 1/9 dikali dengan U kali V min 3 X E min X per 3 dikurang integral dari V kali DU min 3 E min X per 3 dx. Ini ada dx. Nah, karena masih ada integral, maka kita harus mengintegralkannya kembali sampai tidak ada integral. Maka dengan 1/9 dikali dengan min 3 X E pangkat min X per 3. Ini 3 nya bisa kita keluarkan, min 3 integral dari E min X per 3 dx. Dengan permisalan U itu sama dengan 1, maka DU sama dengan 0. Dan V itu masih tetap, V sama dengan seperti di atas, min 3 kali E min X per 3, dan DV adalah E min X per 3. Ini permisalannya. Nah, seperti integral sebelumnya, kita tuliskan dulu 1/9 dikali min 3 X E min X per 3 dikurang tambah 3 maksudnya. Nah, integral ini adalah dikali lagi kita U nya 1 dikali V, maka min 3 kali E pangkat min X per 3 dikurang min 3 kali E min 3 min X per 3 dikali 0 dx. Maka ini masukkan 0,
Nah, di sini kan integralnya sama dengan 0 kali sesuatu maka hasilnya 0, maka integralnya adalah 0. Nah, ini sudah hilang sampai sini. Maka kita tulis dulu 1/9 dikali dengan min 3 x e pangkat min x per 3 ditambah 3 kali min 3 min 9. Nah, min 9 kali e pangkat min x per 3 kurang 0. Nah, selanjutnya dengan batas, jangan lupa dengan batas dari 9 sampai tak hingga. Kita masukkan dulu, substitusikan batasnya 1/9 dikali dengan min 3 kali tak hingga e pangkat min tak hingga per 3 dikurang 9 e pangkat min tak hingga per 3 ya, dikurang dengan 9 ya, min 3 kali 9 e pangkat min 9 per 3 ya kan, min 9 per 3 dikurang dengan 9 e pangkat min 9 per 3 ya betul. Nah, kurangkan. Nah, kita tahu kalau pangkat hingga itu adalah sama dengan 0, maka ini adalah hasilnya 0 semua. Maka sisa 1/9. Ini 3 kali 9 adalah 3 kali 9 min 27. Maka 27 aja, 27 tambah 27 e pangkat min 9 per 3 ditambah dengan 9 e pangkat min 9 per 3. Maka hasilnya 9 bagi 27 adalah 3 9 bagi 3 adalah 3 min 3 ditambah 9 bagi 9 1 e 9 bagi 3 adalah 3 min 3 pangkat min 3, maka sama dengan 4 e min 3 atau sekitar 0,1992. Nah, ini adalah hasil dari probabilitas jika airnya itu tidak mencukupi pada hari tersebut. Nah, mungkin dari sini kita bisa mencari langsung varian dan ekspektasinya. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, ini kita hapus terlebih dahulu. Ekspektasi tahu X adalah alfa dikali dengan beta. Alfanya tadi berapa? Alfanya adalah 2 dikali dengan beta sama dengan 3, maka ekspektasinya adalah 6. Dan varian X adalah alfa dikali dengan beta kuadrat, maka alfanya sama dengan 2 dikali beta kuadrat 3 pangkat 2. Sama dengan 2 dikali dengan 3 pangkat 2 adalah 9, maka 2 kali 9 adalah 18. Maka variannya adalah 18 dan ekspektasinya adalah 6. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan coba menjelaskan contoh soal lainnya, di mana soalnya di sini adalah di kota A, konsumsi daya listrik harian dalam jutaan kWh adalah variabel X yang memiliki distribusi gamma dengan alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 2. Kita diminta untuk menentukan probabilitas bahwa pada hari tertentu konsumsi daya harian akan melebihi 12 juta kWh. Jadi penyelesaian di sini yang pertama diketahui alfanya adalah 3 dan betanya adalah 2. Kemudian kita diminta menentukan probabilitas untuk konsumsi daya harian melebihi 12 juta kWh. Berarti P X lebih dari 12. Sehingga P X lebih dari 12 itu sama dengan integral 12 sampai dengan hingga X pangkat alfa dikurang dengan 1 E pangkat min X per beta dikali dengan beta
bisa pangkat alfa dikali dengan gamma alfa dx. Kemudian integral 12 sampai dengan tak hingga x pangkat alfa dikurang 1. Di sini alfanya adalah 3 dikurang 1, pangkat min x per betanya 2 diper dengan 2 pangkat dengan 3 dikali dengan gamma 3. Kemudian integral 12 sampai dengan tak hingga x pangkat 3 kurang 1 2 pangkat min x per 2 diper dengan 2 pangkat 3 8. Di sini kita menggunakan sifat-sifat daripada fungsi gamma yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana sifatnya itu adalah gamma alfa itu sama dengan alfa dikurang 1 faktorial. Di sini terdapat gamma 3, berarti untuk penggunaan sifatnya adalah 3 dikurang 1 faktorial dx sama dengan integral 12 sampai dengan tak hingga x kuadrat dikali dengan pangkat min x per 2 per 8. 3 dikurang 1 faktorial itu 2 faktorial. 2 faktorial itu adalah 2. Dan integral 12 sampai dengan tak hingga x kuadrat dikali dengan pangkat min x per 2 diper dengan 8 kali 2 16 dx. Kemudian kita keluarkan 1/16 nya. Integral daripada 12 sampai dengan tak hingga x kuadrat dikali dengan pangkat min x per 2 dx. Nah, sekarang kita akan mencari integral daripada x kuadrat dikali dengan pangkat min x per 2 dx ini dengan menggunakan integral parsial. Selesaikan integral dengan menggunakan parsial. Ini kita memisalkan u itu sama dengan x kuadrat, maka du itu sama dengan 2x. Kemudian dv itu sama dengan pangkat min x per 2, maka v itu sama dengan min 2 pangkat min x per 2. Di sini kita menggunakan rumus integral parsial, yaitu integral u dikali dengan v aksen itu sama dengan uv dikurang dengan integral v u aksen. U di sini adalah x kuadrat dikali dengan v yaitu min 2 pangkat min x per 2 dikurang dengan integral v adalah min 2 pangkat min x per 2 dikali dengan u aksen yaitu 2x. Kemudian kita selesaikan, ini menjadi min 2 x kuadrat pangkat min x per 2 dikurang dengan integral min 2 dikali dengan 2x adalah min 4x dikali dengan pangkat min x per 2 dx. Kemudian menjadi min 2x kuadrat dikali dengan pangkat min x per 2 min kali min plus 4 integral x dikali dengan pangkat min x per 2 dx. Nah, selanjutnya kita akan mencari integral x dikali dengan pangkat min x per 2 dx ini juga dengan menggunakan integral parsial seperti sebelumnya. Kita misalkan lagi bahwa di sini u-nya adalah x, maka untuk du itu sama dengan 1. Untuk dv-nya masih sama, yaitu pangkat min x per 2, di mana v-nya itu adalah min 2 pangkat min x per 2. Di sini menjadi min 2 x kuadrat dikali dengan pangkat min x per 2 ditambah dengan 4 itu dikali dengan integral parsialnya u dikali dengan vu nya adalah x dikali dengan v nya adalah min 2 pangkat min x per 2 dikurang dengan integral
V dikali dengan U aksen. V-nya adalah min 2 E pangkat min X per 2 dikali dengan U aksen adalah 1 dx. Sehingga min 2x kuadrat dikali dengan E pangkat min X per 2. Kemudian 4 dikali dengan min 2x menjadi min 8x dikali dengan E pangkat min X per 2. Kemudian 4 dikali dengan min 2 adalah min 8. Min kali min adalah plus 8. Integral E pangkat min X per 2 dikali dengan 1 dx. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan lagi integral ini dengan menggunakan integral parsial. Mana kita misalkan U di sini adalah 1, maka du-nya itu sama dengan 0. Sehingga menjadi min 2x kuadrat dikali dengan E pangkat min X per 2 dikurang dengan 8x dikali dengan E pangkat min X per 2 ditambah dengan 8 kali dengan U dikali V. U-nya adalah 1 dikali dengan V-nya adalah min 2 E pangkat min X per 2. Kemudian dikurang integral V-nya adalah min 2 E pangkat min X per 2 dikali dengan U aksennya adalah 0. Sehingga menjadi min 2x kuadrat dikali dengan E pangkat min X per 2 dikurang dengan 8x dikali dengan E pangkat min X per 2. 8 dikali dengan min 2 adalah min 16 E pangkat min X per 2. Di sini min 2 E pangkat min X per 2 dikali dengan 0 adalah integral 0, sehingga kita hanya menuliskan sampai di sini. Nah, sekarang kita dapati bahwa integral daripada x kuadrat dikali dengan E pangkat min X per 2 dx itu adalah min 2x kuadrat dikali dengan E pangkat min X per 2 dikurang 8x dikali dengan E pangkat min X per 2 dikurang 16 dikali dengan E pangkat min X per 2. 1/16 integral daripada 12 sampai dengan tak hingga kita dapati ini adalah min 2x kuadrat E pangkat min X per 2 dikurang 8x dikali dengan E pangkat min X per 2 dikurang dengan 16 E pangkat min X per 2. Kemudian kita substitusikan batas integral dari 12 sampai dengan tak hingga. Di sini kita substitusikan saja batas integral 12 karena batas daripada tak hingga nanti adalah 0. Berarti di sini 1/16 dikali dengan min 2 yaitu 12 kuadrat E pangkat min 12 per 2 dikurang dengan 8 X nya 12 dikali dengan E pangkat min 12 per 2 dikurang dengan 16 dikali dengan E pangkat min 12 per 2. Kita selesaikan di atas. 1/16 ini dengan min 12 kuadrat 144 dikali dengan min 2 adalah min 288 dikali dengan E pangkat min 12 per 2 6 dikurang dengan 8 kali dengan 12 adalah 96 dikali dengan E pangkat min 6 dikurang dengan 16 E pangkat min 6. Kemudian ini menjadi 1/16 min kali min plus 288 dikali dengan E pangkat min 6 ditambah dengan 96 E pangkat min 6 ditambah dengan 16 dikali dengan E pangkat min 6. Kemudian 288 kita bagi dengan 16 hasilnya adalah
18 pangkat min 6 ditambah dengan 96 kita bagi 16, hasilnya adalah 6 pangkat min 6 ditambah dengan 16 kita bagi 16 adalah pangkat min 6, sehingga 18 ditambah dengan 6 tambah dengan 1 hasilnya adalah 25 pangkat min 6, di mana nilai daripada ini nantinya adalah 2,72. Kita dapati hasil akhirnya adalah 0,062. Maka peluang hari tertentu konsumsi daya harian melebihi dari 12 juta kWh itu adalah 0,062. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 8 dengan judul makalah distribusi gamma. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.